Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Priani, mahasiswi dari Universitas Islam Al-Kifayah Riau, program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari kelas C25. Video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Sejarah Pendidikan Islam mengenai latar belakang pembaharuan pendidikan Islam serta pola dan upaya pembaharuan pendidikan di negeri Muslim. Selama berabad-abad, peradaban Islam adalah mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Dari Baghdad hingga Cordoba, universitas-universitas Islam melahirkan para pemikir besar yang meletakkan dasar sains modern. Namun, roda sejarah berputar. Memasuki abad ke-18 dan 19, dunia Islam mengalami titik nadir. Stagnasi internal dan gempuran kolonialisme barat memaksa para ulama dan pemikir muslim mengajukan satu pertanyaan kritis. Mengapa kita tertinggal dan bagaimana cara bangkit kembali? Jawabannya ada pada satu sektor, yaitu pendidikan. Hari ini kita akan membedah latar belakang serta pola pembaharuan pendidikan Islam di berbagai belahan dunia. Pembaharuan pendidikan Islam tidak lahir dari ruang hampa. Ada 3 faktor krusial yang melatar belakangi gerakan besar ini. Faktor yang pertama yaitu kemunduran internal dan kebekuan berpikir. Setelah kejatuhan Baghdad, dunia Islam perlahan terjebak dalam kejumudan. Pintu ijtihad atau usaha sungguh-sungguh untuk menyelaraskan hukum Islam dengan perkembangan zaman dianggap telah tertutup. Sistem pendidikan Islam tradisional seperti madrasah pada masa itu mempersempit kurikulumnya. Mereka hanya fokus pada ilmu-ilmu syariah, fikih, dan teknologi tekstual, sambil menyingkirkan sains, matematika, dan filsafat yang dahulu justru membesarkan Islam. Akibatnya lahir generasi yang gagap menghadapi realitas zaman. Dan faktor yang kedua yaitu penjajahan barat dan syok terapi militer. Titik balik paling memukul terjadi saat Napoleon Bonaparte dari Prancis menduduki Mesir pada tahun 1798. Invasi ini menjadi syok terapi bagi dunia Islam. Umat muslim menyadari bahwa bangsa barat yang dahulu mereka anggap tertinggal kini datang membawa teknologi militer modern, mesin cetak, dan sains mutakhir. Kesenjangan kekuatan ini menyadarkan para pemimpin muslim bahwa militer mereka tidak akan kuat tanpa didukung oleh sistem pendidikan yang menguasai sains dan teknologi modern. Dan faktor yang ketiga yaitu krisis dualisme pendidikan. Ketika penjajah barat menancapkan kukunya di negeri-negeri muslim, mereka membawa sistem sekolah sekuler. Di sisi lain, lembaga pendidikan asli umat Islam seperti pesantren, madrasah, dan kutab tetap berjalan dengan cara lama. Terjadilah pembelahan sosial atau dualisme. Lulusan sekolah barat menguasai birokrasi dan pemerintahan tetapi buta agama. Sebaliknya, lulusan madrasah paham agama tetapi terpinggirkan dari roda ekonomi dan politik modern karena tidak menguasai ilmu umum. Pembelahan ini sangat berbahaya bagi masa depan umat. Adapun pola dan upaya pembaharuan di negeri muslim. Menghadapi krisis ini, berbagai negeri muslim respon dengan cara yang berbeda-beda. Secara garis besar, sejarah mencatat ada 3 pola utama dalam upaya perbaikan sistem pendidikan ini. Pola yang pertama yaitu pola modernis barat atau mengadopsi total. Pola ini meyakini bahwa untuk mengejar ketertinggalan, umat Islam harus meniru struktur dan kurikulum pendidikan barat. Di Mesir, penguasa Mesir Muhammad Ali Pasha melakukan perombakan radikal. Ia mendirikan sekolah-sekolah modern, kedokteran, teknik, dan militer yang terpisah dari sistem Universitas Al-Azhar yang tradisional.
Ia juga mengirim ratusan mahasiswa Mesir ke Prancis untuk menyerap ilmu barat dan menerjemahkan buku-buku sains ke bahasa Arab. Dan di Turki, dinasti Utsmani menerapkan gerakan Tanzimat, mendirikan sekolah-sekolah sekuler bernama Mekteb Ma'rif Adli untuk mencetak pegawai sipil yang modern dan rasional. Dan pola yang kedua yaitu pola tradisionalis, defensif atau memurnikan tradisi. Pola ini muncul sebagai reaksi penolakan terhadap sekularisasi Barat. Mereka khawatir budaya Barat akan merusak akidah umat. Di India dikenal dengan gerakan Deoband. Didirikan pada tahun 1866 oleh para ulama seperti Muhammad Qasim Nanautawi. Madrasah Darul Ulum Deoband sengaja menolak kurikulum barat dan dana bantuan dari pemerintah kolonial Inggris. Strategi ini mereka adalah memperkuat benteng pertahanan iman melalui pemurnian ajaran Islam, fokus pada hadis, fikih, dan tafsir demi menjaga identitas Muslim di tengah penjajahan. Pola sinergis dan sintetis, integrasi ilmu. Pola ketiga ini adalah jalan tengah. Mereka menolak dualisme dan memilih untuk mengawinkan sains Barat dengan nilai-nilai spiritual Islam. Aligarh Movement di India dipelopori oleh Sir Syed Ahmad Khan. Beliau mendirikan Universitas Muslim Aligarh. Di sini mahasiswa belajar sains modern dengan bahasa pengantar Inggris, namun di saat yang sama wajib mempelajari teologi dan moralitas Islam. Reformasi Al-Azhar di Mesir. Tokoh seperti Muhammad Abduh mendesak Universitas Al-Azhar untuk tidak lagi antipati terhadap modernitas. Hasilnya, Al-Azhar perlahan memasukkan ilmu-ilmu modern seperti sejarah, geografi, dan sains ke dalam kurikulumnya agar para ulama masa depan mampu menjawab tantangan dunia modern. Perjalanan panjang pembaharuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam adalah entitas yang hidup dan dinamis. Para pemikir masa lalu telah membuka jalan, meruntuhkan dinding-dinding pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Tantangan kita hari ini bukan lagi sekedar meniru Barat atau menutup diri, melainkan bagaimana terus melahirkan generasi Muslim yang memiliki kedalaman spiritual sekaligus keunggulan intelektual. Karena sejatinya dalam Islam, mencari ilmu, baik ayat-ayat qauliyah yang tertulis di dalam kitab suci maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta, adalah satu kesatuan ibadah yang utuh. Sekian presentasi dari saya mengenai latar belakang serta pola dan upaya pembaharuan pendidikan Islam di negeri Muslim. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.